Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Bersama saya Mr. YV, kita akan membahas soal-soal UTBK Fisika tahun 2021 yang keluar sampai dengan hari ketiga. Kita lihat soal fisika yang pertama tentang gelombang bunyi, itu pada efek Doppler. Sebuah sumber bunyi bergerak menuju seorang pengamat yang diam di sebuah halte. Ketika sumber bunyi bergerak mendekat dan menjauh, frekuensi yang didengar pengamat berturut-turut adalah 900 Hz dan 800 Hz. Anggap kecepatan sumber bunyi tetap dan kecepatan bunyi di udara sebesar 340 meter per second. Maka kecepatan sumber bunyi saat itu adalah, kita selesaikan soal ini dengan menggunakan rumus frekuensi yang didengar oleh pengamat Fp itu sama dengan V kurang Vp dibagi dengan V kurang Vs kali Fs. Dengan Fs ini frekuensi sumber bunyi, Vp adalah kecepatan dari pengamat, Vs merupakan kecepatan dari sumber bunyi, V adalah cepat lambat bunyi di udara. Pada soal, Vp-nya sama dengan 0 karena pengamatnya diam, dan V-nya sama dengan 340 meter per second. Ditanya Vs, yaitu kecepatan sumber bunyi. Untuk menggunakan rumus ini, kita tetapkan Arab yang ditarik garis dari sumber ke pengamat merupakan arah positif. Jadi kecepatan yang berlawanan dengan arah dari sumber ke pengamat, kecepatannya bertanda negatif. Untuk kasus yang pertama, kasus 1 ini, ketika sumber bunyinya mendekat. Ketika sumber bunyinya mendekat, kita tuliskan Vp-nya menjadi V kurang 0, karena Vp-nya 0 dibagi dengan V kurang, karena mendekat berarti Vs-nya ini searah dengan tanda positif ya, arah positif. Maka Vs-nya positif, berarti positif Vs dikali Fs. Maka Vp1 ya, misalnya ini Vp1 pada kasus 1, yaitu pada kasus mendekat sumber bunyinya, ini Vp1 Fp1 sama dengan V per V min Vs dikali Fs. Kemudian untuk kasus yang kedua ini sumber bunyinya menjauh. Sumber bunyinya menjauh, kita bisa tuliskan Fp2-nya sama dengan V per V minus, karena menjauh berarti sumber bunyinya di kanan, pendengarnya di kiri, kemudian arah positifnya dari kanan ke kiri, dari sumber bunyi ke pendengar. Karena sumber bunyinya bergerak menjauh dari P, maka Vs-nya ini negatif karena berlawanan dengan arah positif dari sumber ke pendengar. Maka ini V minus Vs dikali Fs, atau sama dengan V per V plus Vs dikali Fs. Maka kita bagi Fp1 dibagi Fp2. Ini jadinya sama dengan Fp1 bagi Fp2 berarti kita dapatkan V plus Vs dibagi dengan V min Vs. Fp1 ini kan ketika sumber bunyinya mendekat, frekuensinya 900 dibagi Fp2-nya 800 sama dengan 340 plus Vs dibagi 340 min Vs. Ini kita coret jadi 9 per 8, kita kali silang jadinya 8 dikali 340 plus Vs sama dengan 9 kali 340 min Vs, atau 8 kali 340 plus 8 kali Vs sama dengan 9 kali 340 min 9 kali Vs, jadinya 17. Vs sama dengan
9 kurang 8 kali 340, berarti Vs nya sama dengan 340 bagi 17, ini 20 meter per second, atau sama dengan 72 km per jam. Jadi kecepatan sumber bunyinya 72 km per jam. Soal berikutnya masih tentang efek Doppler ya. Seseorang sedang mengendarai motor, tiba-tiba disalip bus dari belakang yang bergerak dengan kecepatan 20 meter per second, karena di sini 72 km per jam. Ini kan sama dengan 20 meter per second. Setelah menyalip, bus menjauh sambil membunyikan klakson yang mempunyai frekuensi 720 Hz. Jika kecepatan lambat bunyi di udara 340 meter per second dan frekuensi klakson yang didengar pengendara motor adalah 700 Hz, maka kecepatan pengendara motor tersebut adalah, pada soal diketahui Vs ya. Vs nya sama dengan 72 km per jam atau sama dengan 20 meter per second. Kemudian V nya 340 meter per second. Fp nya sama dengan 700 Hz. Kemudian 720 ini Fs, ini 720 Hz. Kemudian ini pada kasus motor tiba-tiba disalip bus dan busnya ini membunyikan klakson, berarti pendengar di kiri dan busnya di kanan, artinya bus menjauhi pendengar ya, Vs, kemudian pendengar yaitu pengendara motor ini Vp. Nah, arah positifnya dari sumber ke pendengar, berarti Vp nya juga negatif, Vs juga negatif karena berlawanan dengan arah positif. Jadi kita bisa tuliskan Fp nya sama dengan V minus Vp dibagi dengan V minus Vs dikali Fs, atau sama dengan V plus Vp dibagi dengan V plus Vs dikali Fs. Vp nya 700 sama dengan 340 plus Vp yang ditanya dibagi dengan 340 plus 20 dikali Fs nya 720 ya. Ini kan 360 di penyebut, maka ini kita coret dengan 720, maka jadi 2, dan 700 dan 2 nya kita coret, maka ini jadi 350, atau 350 sama dengan 340 plus Vp, maka Vp nya 350 kurang 340 berarti 10 meter per second atau 36 km per jam. Jadi jawabannya E. Oke, kita bahas soal selanjutnya, yaitu soal tentang listrik magnet. Sebuah partikel yang memiliki muatan 20 mikrocoulomb dan masanya 20 mikrogram bergerak sepanjang lingkaran dengan radius 5 cm dalam medan magnet homogen yang besarnya B sama dengan 0,1 Tesla. Ketika partikel berada di titik P, medan listrik melintang seragam diberikan dan ditemukan bahwa partikel terus bergerak sepanjang garis singgung dengan kecepatan konstan. Besarnya medan listrik ini adalah, pada soal diketahui muatan Q-nya sama dengan 20 mikrocoulomb. Itu sama dengan 20 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Masa partikelnya 20 mikrogram, yaitu sama dengan 20 kali 10 pangkat minus 9 kilogram. Kemudian radius R-nya sama dengan 5 cm atau sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Medan magnetnya B 0,1 Tesla. Karena bergerak melingkar, maka
gaya magnet itu sama dengan gaya sentripetal, yaitu Fs. Gaya magnetnya adalah Q Vb dan gaya sentripetalnya mv kuadrat per r. Maka kita dapatkan V-nya sama dengan QBr per M. Sedangkan medan listrik melintang seragam diberikan dan ditemukan bahwa partikel terus bergerak sepanjang garis singgung. Maka gaya magnet juga sama dengan gaya listrik. Gaya magnetnya Q Vb sama dengan gaya listriknya Q kali E. Kita coret Q-nya, maka E-nya sama dengan V kali B. V-nya QBr per M, maka ini jadinya QB kuadrat kali R dibagi M. Kita masukkan nilai-nilainya, yaitu Q-nya 20 kali 10 pangkat minus 6, B-nya 0,1 kuadrat dikali R-nya 5 kali 10 pangkat minus 2 dibagi M-nya 20 kali 10 pangkat minus 9 kg. Maka kita dapatkan E-nya sama dengan 0,5 volt per meter. Jadi jawabannya D. Oke, berikutnya kita akan membahas soal tentang dinamika rotasi, yaitu dua balok bermasa M1 sama dengan 4,0 kg dan M2 1,0 kg dihubungkan dengan seutas tali ringan yang bergerak tanpa slip pada sebuah katrol. Momen inersia katrol 2,5 kg meter pangkat 2. Jika sistem balok bergerak dengan percepatan 2,0 meter per second kuadrat, jari-jari katrol adalah sistem balok dengan katrol digambarkan seperti yang ditunjukkan. M1-nya 4 kg, M2-nya 1 kg. Kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Jadi ada gaya berat, M1-nya 4 kg, maka ini 40 Newton. Kemudian gaya berat M2-nya 10 Newton. Kemudian ada tegangan tali T1 arahnya ke atas, T2 juga arahnya ke atas. Kemudian tegangan tali T1 dari katrol arahnya ke bawah, dari katrol T2-nya arahnya ke bawah. Kemudian kita terapkan resultan gaya pada M1 ya, sama dengan M1 kali A. Resultan gaya pada M1 ini kita lihat masa M1 terlebih dahulu ya. Karena masa M1-nya lebih besar, kita anggap percepatan ke bawah dari M1, kemudian M2-nya dipercepat ke atas dengan percepatan A. Dan pada masa M1 ini bekerja dua gaya, yaitu T1 dengan 40 Newton beratnya. Berarti ini 40 kurang T1 sama dengan M1 4 dikali A-nya 2. Maka kita dapatkan T1-nya sama dengan 40 kurang 8, maka 32 Newton. Kemudian untuk balok yang kedua, resultan gaya pada balok yang kedua sama dengan M2A. Resultan gayanya yaitu ada T2, maka ini T2 dikurang beratnya 10 sama dengan 1 dikali 2. Maka T2-nya sama dengan 12 Newton. Pada katrol ini bekerja tegangan tali T1 dan T2 yang tegak lurus dengan jarak dari pusat katrol ke garis kerja tegangan talinya ya. Maka momen inersia yang bekerja pada pusat katrol akibat dari tegangan tali T1 dan T2 tau sama dengan I kali alfa. Taunya diakibatkan oleh T1 dan T2, yaitu T1 kali R dikurang T2 dikali R, sama dengan I kali alfanya kita ganti dengan A per R.
Atau kita bisa tuliskan T1 minus T2 dikali R kuadrat sama dengan I kali A. Maka T1 kurang T2 nya berarti ini 32 dikurang 12 kali R kuadrat sama dengan I nya 2,5 kali A nya 2. Tahu ini 20 R kuadrat sama dengan 5. R kuadratnya sama dengan 1/4. Berarti jari-jari katrolnya sama dengan akar 1/4. Berarti 0,5 meter. Atau sama dengan 50 cm. Jawabannya A.